Harap tenang, mohon kepada jemaah sekalian diharapkan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mau makan ikan gulama, hendaklah ikan mesti digulai. Ceramah saya ini tidak lama, karena sudah diambil Jaka Ragil Daulay. Apa kabar bapak-bapak ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Saya baru tahu bahwa acaranya ulang tahun Kota Binjai. Kalaulah tahu ini hari ulang tahun, tentu ibu-ibu jangan melambaikan tangan, bahan saya hilang. Itulah salahnya ibu-ibu ini. Ulang tahun Kota Binjai yang ke-146 tahun. Bayangkan kalau wali kotanya tidak tahu agama, dihidupkannya lilin 146, disuruhnya ustadz dari Pekanbaru itu meniup satu napas. Apa tak mati su'ul khotimah ustadz itu? Tapi karena pemimpinnya, ulamanya, ketua MUI-nya, masyarakatnya, ketua Dharma Wanitanya, semua anggotanya tahu bahwa ini ajaran Islam, maka akhirnya ulang tahun mereka buat dengan acara tabligh akbar. Coba kalau dapat wali kota hobi dangdut. Panggilnya tukang ngebor 3 situ. 2 hari ini belobang semua. Alhamdulillah. Bersyukurlah masyarakat Binjai. Bersyukur banyak-banyak, ucapkan syukur pada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa syukru lillah. Bersyukur padamu ya Allah. Udah sampai itu aja, jangan banyak-banyak nyanyi. Ramai jamaah saja tuh. Masya Allah. Saya menengok ibu-ibu sebanyak ini merinding juga saya. Dulu kita mau kenalan sama cewek-cewek itu takut. Sekarang mak-mak datang. Masya Allah. Suatu malam saya pun memberikan pengajian. Jadi saya tidak meninggalkan pengajian di kota Pekanbaru Riau. Tetap hari Senin, malam Selasa membaca kitab Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Habis maghrib ke Isya, habis Isya sholat, habis Isya tanya jawab. Suatu malam datanglah rombongan ibu-ibu, ramai. Biasanya ibu-ibu yang ramai itu mau foto-foto aja. Tapi ini lain, mau mengundang. Ustadznya ibu-ibu datang ramai. Mau kemana ngundang saya? Mau ke Binjai. Mati kita. Tak ada waktu saya ke Binjai, jauh. Waktunya panjang betul. Akhirnya malam itu tak ada kesepakatan kapan saya mau datang ke Binjai. Tapi rupanya Allah membalas orang yang bersilaturahim. Akhirnya seluruh kabupaten kota seprovinsi Riau, kota yang saya datang 2 kali dalam setahun, inilah Binjai. Takbir! Di situ saya baru paham, bukan engkau yang mengatur itu wahai Abdul Somad, aku yang mengaturnya. Langkah rezeki pertemuan maut di tangan. Ada pula orang di tangan Hansip kata dia. Langkah rezeki pertemuan maut di tangan Allah. Pertama kali saya datang kemari, saya tak tahu bahwa saya akan dibawa ke Binjai. Karena yang mengundang saya komunitas Sodakoh Sumatera Utara. Rupanya dalam jadwal itu salah satunya ada ke Binjai.
Lalu kemudian jadwal nanti malam akan pengajian di Galang. Lalu kemudian sahabat saya, mantan kepala dinas kesehatan di kota Dumai. Ustadz, nanti sampai pesawat jam berapa? Saya sebut siang. Pengajian di Galang jam berapa? Malam. Kalau gitu bisa kita belokkan sedikit ke Binjai. Saya tanya dari Galang ke Binjai jauh. Tak pala jauh Pak Ustadz. Jauh juga rupanya. Alhamdulillah. Saya sangka tadi tak bisa khutbah Jumat. Rupanya bisa. Selesai khutbah Jumat, bisa pula makan. Tadi saya sangka habis khutbah langsung pengajian. Ini lemas badan kita. Rupanya bisa makan. Makan nasi biryani. Makanya agak berani kita sedikit. Luar biasa. Cuman yang agak dikesalkan satu lah. Tak jadi makan durian. Bungkus. Agak kesal juga kita sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka ini tradisi yang baik. Isi dari ulang tahun Kota Binjai ini sekaligus menyambut Ramadan. Tak lain tak bukan adalah menyambung silaturahmi. Saya terakhir jumpa dengan Ustadz Dr. Jamil tahun yang lalu di kampung halaman. Idul Ramadan tahun lalu. Ini sudah mau Ramadan. Kalaulah tidak dibuat acara ini, yakin dan percaya saya tak akan jumpa dengan Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang berkepala maupun tidak. Bapak Ketua DPRD, Ketua Dharma Wanita, Alim Ulama, Cilik Pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat muslimin mukminat yang belum kawin maupun sudah sunat. Kalau tak adalah acara ini, maka tak ada. Makanya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semua pihak yang sudah berkontribusi membuat acara ini. Kalaulah mereka tidak ada, dari mulai yang tertinggi sampai yang terendah, semuanya dinilai kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, sebesar biji sawi akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa acara ini. Yang kena bencana musibah pun memaksakan diri tetap datang. Mana dia? Tuh, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Luar biasa Bapak Ibu. Padahal ada bencana, mereka tetap juga datang kemari. Mudah-mudahan semua yang datang kemari pulang dalam keadaan membawa ampunan dan rahmat Allah SWT. Amin. Adapun yang di dalam tenda maupun di luar tenda yang dapat panas terik matahari, kalian yang tegak berdiri kena panas, jangan kecewa. Justru pahalanya kalian dapat pahala 2 kali lipat di luar sana. Amin. Gitu cara menyenangkan hati orang kepanasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tidak ada halangan. Apa yang membuat orang berhalangan untuk datang ke Binjai? Kota strategis, kota lintas Sumatera. Dari Aceh mau ke Riau, pasti lewat Binjai, betul? Tak juga betul, yang naik pesawat. Luar biasa. Yang di ujung sana tidak terhalang memandang. Kenapa? Rupanya ada TV. Dan di TV itu hidup nampak Ustadz. Dan yang paling besar. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ibu-ibu yang di sebelah kanan, jangan khawatir. Karena layar mereka besar juga di sana. Jangan melambai aja Bu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, mau dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Maka sambung tali silaturahim. Ini sudah hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Tinggal 5 hari saja lagi masuk ke dalam bulan mulia. Siapa yang tidak menyambung tali silaturahim, tak ada gunanya dia banyak sholat tarawih. Tak ada gunanya dia banyak sholat witir. Tak ada gunanya dia banyak puasa. La yadkhulul jannah. Tak masuk surga. Qati'ur rahim. Orang yang memutus tali silaturahim. Berapa banyak orang Binjai yang sakit hati sama saya karena WA-nya tak saya balas. Maka inilah masanya minta maaf. Apakah Bapak Ibu maafkan saya? Maaf. Dah selesai. Begitu cara minta maaf. Jangan datang satu-satu ke rumah.
Nanti malam undang tetangga, kawan, sahabat. Pertama kasih dia makan. Nah, habis makan kasih buah. Habis itu kasih cendol, cenil, minum teh. Habis itu baru kata sambutan dari tuan rumah. Tetangga, sahabat, kerabat sekalian, kita tak lama lagi masuk bulan suci Ramadan. Maka dengan ini saya sahibul bait beserta istri dan anak-anak memohon maaf kepada tetangga semua. Apakah kalian memaafkan kami sekeluarga? Maaf. Udah kenyang tak mungkin dia tak ngasih maaf kan? Dah selesai. Gitu cara minta maaf. Maka masuk kita nanti ke bulan itu dengan penuh rahmat ampunan. Duit banyak, pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Ampunkan salahku pada tetangga. Bisa? Bisa minta maaf sama tetangga di pintu Ka'bah? Mana bisa? Mesti kita minta maaf sama orang. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, siapa yang paling banyak ceramah, siapa yang paling banyak pidato, siapa yang paling banyak sambutan, dialah yang paling banyak silap dan salahnya. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling banyak salahnya? Daripada kita mencari mereka di akhirat, lebih baik kita cari mereka di dunia. Jangankan di padang mahsyar, di sini saja mau mencari orang di sini. Coba lo tengok. Kemana kita mau cari orang? Saya kalau tak dikawal oleh bapak tentara, bapak polisi, bapak FPI, bapak Satpol PP, saya pun bingung keluar. Ditarik mereka semua, tarik tangan. Udahlah tangan kurus, tarik-tarik pula. Sempat tanggal ini. Dikawal mereka. Saya paham, dari masjid tadi khutbah Jumat, ada yang kakinya terinjak, ada yang mau salaman tak bisa. Sombong sekali Ustadz Somad itu. Begitu masuk ke dalam mobil kaca tak dibuka. Bukan saya tak mau buka kaca, tak tahu saya cuma cara begitu mobil Pak Wali itu. Luar biasa, Masya Allah. Lupa pula foto tadi. Pokoknya foto kita sekali kan. Di mobil wali kota. Insya Allah naik rating kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Orang yang tidak mau menyambung tali silaturahim, walaupun ibadahnya luar biasa, maka dia tak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini hari besar bagi masyarakat bil khusus Binjai, bagi yang datang dari jauh. Ada kawan-kawan kami rombongan dari Pekanbaru, bahkan ada abang kami datang jauh dari mana? Dari Lampung ada sama rombongan kami. Datang dari Dumai ada. Ini semua menjadi tali silaturahim yang terhubung tersambung. Yang rekat direkat, yang retak direkat, yang patah disambung, yang bengkok diluruskan balik. Adapun manusia yang tak pernah silap salah, siapa yang tak pernah silap salah? Apakah ibu-ibu sudah memaafkan kawan sahabat tetangga? Saya sudah maafkan dia Pak Ustadz. Kenapa tak salaman? Saya sudah maafkan dia Pak Ustadz. Tapi kalau salaman rasanya tahun depan lah baru bisa. Belum. Berarti masih menyimpan dendam kesumat. Ustadz Somad sudah maafkan orang. Semua orang yang mengejek saya, mencaci maki saya. Yang terakhir berita di internet. Katanya Abdul Somad itu cocoknya dimasukkan ke dalam karung. Dipukul pakai balok supaya darahnya terasa manis. Udah saya maafkan itu semua. Sudah saya maafkan. Tapi tolong Pak Polisi tangkap dia tuh. Ustadz ini omongannya ambigu, bercabang dua. Katanya sudah dimaafkan. Kenapa ditangkap? Supaya dikasih dia pelajaran. Jangan sampai orang lain akan. Makanya yang punya kekuasaan, yang punya jabatan, pakailah untuk menegakkan keadilan. Betul? Takbir. Ustadz Somad, alhamdulillah Pak Bupati kami rajin sholat duha, Pak Bupati kami rajin sholat tahajud, Pak Bupati kami rajin baca Quran. Itu bukan amal bupati, anak TK pun bisa. Anak TK bisa sholat duha, anak TK bisa baca Quran, anak TK bisa tahajud. Itu bukan amal pejabat. Amal pejabat itu apa? Yang bisa dilakukan dengan kekuasaan. Yang bisa dipakai dengan kekuasaan. Itu baru. Takbir. Tukang gali kubur. Ada orang yang peduli sama tukang gali kubur. Tukang memandikan jenazah. Ada orang yang peduli.
Itu tadi yang dinaikkan ke atas. Yang selama ini di dalam tanah dia menggali kubur, mengurus jenazah, memandikan orang mati. Orang tak peduli. Dengan segenggam kekuasaan yang dititipkan Allah di tanganmu, kau angkat derajatnya dari lubang kubur, naik dia ke atas. Itu kawan saya berfoto tadi. Saya baru tahu pula sekarang cerita pembagian bantuan untuk penggali kubur. Sahabat-sahabat yang merekam video ini, bagi bupati, wali kota, gubernur yang tak tahu cara beramal soleh, kalian cuma taunya puasa Senin Kamis, kalian cuma taunya tahajud, amal yang perlu kalian lakukan, bantu guru mengaji, bantu tukang gali kuburan, bantu tukang memandikan jenazah, bantu. Memangnya nanti kalau itu tidak kau bantu, kau mati mau mandi sendiri. Itulah guna digunakan tangan bisa tanda tangan. Itulah gunanya tanda tanganmu berlaku. APBD itu kemana kau arahkan? Kau buat taman-taman kota cantik indah. Apa jadinya? Tapi kalau sudah dilakukan seperti ini, berganti wali kota yang baru, berganti gubernur yang baru. Orang tetap akan ingat, tiap tahun akan dibuat, setiap ulang tahun. Pasti akan ada bantuan. Berdoa orang-orang susah. Berdoa orang-orang teraniaya, terzalimi. Ingat, dakwatul mazlum la turad. Doa orang teraniaya tak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Ini kenapa dari tadi di sini aja nih? Merekam Pak Ustadz. Cantik gambarnya kalau pakai ini Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini penting supaya anak-anak muda yang sekarang semester 2, semester 3, kalian mesti memegang tampuk politik kekuasaan. Karena kalau cuma jadi ustadz macam saya, kalian hanya akan berkata bersedekahlah, bersedekahlah, tolonglah orang susah, tolonglah orang miskin. Tapi ketika kalian punya kekuasaan, bisa kalian arahkan APBD, APBN, dana masyarakat. Bisa kalian arahkan. Kenapa? Karena mulut kalian tak berbunyi. Cukup dengan... Itu kalau ke atas, 3 orang berangkat umroh. Tapi kalau ke bawah, tak tahulah entah apa yang terjadi. Bapak Ibu yang baru cerita sedekah udah keluar kotak. Kotak nomor 4 pula tuh. Itu kotak apa tuh Pak? Itu resmi apa ilegal itu? ACT. Resmi? ACT, ya. aksi cepat tanggap. Isilah kotak-kotak, isi kotak sebelum malaikat maut datang. Tak ada gunanya duit banyak, tak ada gunanya. Tinggal semuanya. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaq tafa'amdaita, yang kau sedekahkan. Duit yang kau isi ke kotak itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kalau memang betul, keluarkanlah dompet. Betul. Dompet simpan juga. Saya paham. Bapak-bapak tak mengeluarkan dompet. Kenapa? Karena dipegang ibu-ibu. Keluarkan Bu, keluarkan. Sesuai dengan warna jilbab. Yang jilbabnya warna hijau, keluarkan duit hijau 20.000. Yang merah 100.000. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Indah bersilaturahim. Kenapa begitu? Mamin muslimaini, ada 2 orang muslim, yaltaqiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah mengampunkan dosa-dosa mereka, malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Saya datang tadi di masjid sebelum khutbah Jumat, salaman, sampai ke rumah Pak Bupati, salaman, jumpa pula dengan anak Pak Wali, salaman. Ini anak Pak Wali datang dari jauh nih, dari mana? Singapura. Luar biasa. Berjumpa pula dengan sahabat kerabat, salaman. Dibawakan pula dengan, ini siapa ini? Pakai jubah, sudah pakai jubah, pakai jas pula. Siapa ini? Ini mereka adalah kader-kader da'i-da'i. Dengan da'i-da'i, kader-kader dari Binjai inilah akan ringan beban kami jadi ustadz-ustadz ini. Ke depan, susah, pergi ke sana, masuk ke hutan, pergi ke kota, masuk ke kampung. Tapi nanti dengan adanya da'i-da'i dari Binjai,
kabupaten yang lain, kota lain, negeri lain akan melihat kalau kalian mau hidup negeri dengan Islam, dakwah tidak mati, bukan dengan mengundang ustadz, bukan dengan tablik akbar, tapi kalian didik anak-anak kalian kader da'i. Dari mana kurikulumnya? Datang ke Binjai. Betul. Ini banyak nih pejabat-pejabat yang tak tahu gimana cara memajukan Islam. Ustadz Somad, datang tablik akbar ke tempat kami ya. Mohon maaf Pak, jadwal saya penuh, merajuk. Sakit hati. Bukan begitu cara memajukan dakwah. Buat kader ulama. Kurikulumnya mana? Datang kemari kalian studi banding ke Binjai. Tanya gimana cara membuatnya. Mereka sudah berhasil. Tengok anak kita tadi ceramah. Untung dia tak lama. Kalau lama hilang bahan saya semuanya. Kata imam ini, kata imam ini, kata yang saya begitu dia ceramah. Hilang seperempat dah. Saya bilang. Hangat kepala dia menghafal. Begitu caranya. Apa ayat yang dibacakan oleh qori kita tadi? Walau anna alal qura amanu. Seandainya penduduk negeri itu beriman. Wattaqau, bertakwa. Apa syaratnya beriman dan bertakwa? Muliakan ulama. Meninggal Al-Mukarram Ustadz Sofyan Saha, doktor PhD, doktor of filosofi. Tak tergantikan. Kakak kelas kami. Dulu di Mesir, Kairo. Masih muda. Tapi rupanya kader-kader di Binjai sudah siap dengan keilmuannya. Dan saya diberikan buku tadi. Penyerahan buku dari kader da'i ulama kota Binjai kepada Ustadz Abdul Somad. Sebetulnya saya mau balas dengan buku saya. Tapi akhirnya saya malu. Buku saya tipis. Buku mereka tebal. Masya Allah. Rupanya niat datang mau mengajar. Salah Abdul Somad. Kau ke Binjai bukan mengajar tapi belajar. Belajar bagaimana? Belajar bagaimana orang beriman punya kekuasaan. Belajar kalau sudah punya kekuasaan tolong agama Allah. Belajar kalau kau sudah punya kekuasaan maka angkat da'i-da'i. Muliakan alim ulama. Belajar kalian yang tidak tahu bagaimana cara buat ulang tahun kota. Ulang tahun kabupaten, ulang tahun provinsi. Begini caranya membuat. Rekamkan, tunjukkan ke semesta alam. Takbir! Belajar kepada panitia-panitia yang membuat acara tablik akbar. Yang masalah pada mikrofonnya. Tengok mic di sini, mantap. Kadang kita ceramah pendek aja, 5 menit selesai. Oh ngamuk jamaah, kenapa Ustaz ceramah 5 menit? Kita bersuara, mikrofon ini macam-macam bentuknya. Ada model mikrofon ini kita bersuara setengah mati, orang tak dengar setengah mati. Tapi di Binjai ini sikit aja kita bicara, sudah menggelegar suara. Kadang kita ceramah di suatu tempat, jamaah itu tak bisa bernapas. Kenapa? Habis oksigen. Tapi di Binjai, tengok caranya. Pernah pula saya memberikan tausiah, tak dikasih penutup. Ustadz aja yang dikasih penutup. Jamaah dijemurnya macam ikan salai. Tapi di sini luar biasa. Masya Allah. Thanks Pak Wali for UAS. Masya Allah. Tengoklah hebatnya. Ini sebetulnya Binjai ini orang Melayu apa orang Inggris? Thanks Pak Wali for UAS. Thanks Daman for UAS. We love UAS. Love-nya tuh yang tak tahan awak ya kan. Indahnya bersilaturahim. Tapi jangan sampai rusak silaturahim ini dengan apa? Fitnah, fitnah, fitnah. Isu. Ini yang akan dapat memutuskan hubungan silaturahim kita ke depan. Setelah kita sambung silaturahim dengan baik. Jangan lupa hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pula putus. Bagaimana putus Pak Ustaz? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina, imannya lepas dari badan. La yasriqus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Orang yang mencuri, korupsi, nepotisme, maka imannya lepas dari badan. La yasrabu syaribu hina yasrabu wa huwa mu'min. Orang yang pecandu narkoba, memakai sabu-sabu, melinteng ganja, makan pil rohipnol anjing gila. Maka imannya juga lepas dari badan. 3. Pezina imannya lepas dari badan. Pencuri imannya lepas dari badan. Koruptor imannya lepas dari badan. Dan orang yang minum khamar imannya lepas dari badan. Hadis
diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Datang Ikrimah muridnya. Ayunza'ul iman. Apakah iman itu bisa lepas dari badan? Wasyabbaka baina asabi'ihi. Dijalinnya jari-jarinya. Begini iman itu lepas. Coba tengok. Begini iman itu bisa lepas dari badan. Wasyabbaka baina asabi'ihi thumma naza'ahu. Dijalinnya jari jemarinya. Kemudian dilepasnya. Hakadha yunza'ul iman. Begini iman itu lepas dari badan. Kapan dia bisa balik lagi? Summa taba. Kemudian dia bertaubat. Ketika dia bertaubat, ada. Iman itu balik lagi ketika dia bertaubat. Ada. Maka yang selama ini mencuri berzina, imannya lepas. Yang selama ini pakai sabu-sabu, narkoba, imannya lepas. Yang selama ini minum kamput, minum tua, imannya lepas. Minum asoka, lepas juga. Yang minum kopi campur spiritus, makin lepas. Nyawa pun bisa lepas. Lalu apa yang membuat iman bisa balik lagi? Summa taba, taubat. Maka sebelum masuk bulan Ramadan ini, marilah bertaubat nasuha. Bagaimana cara taubat nasuha itu Pak Ustadz? Mandi taubat. Baru saja SMS masuk pas di rumah Pak Wali tadi. Pertanyaannya, Ustadz bagaimana mandi taubat? Mandi taubat macam mandi wajib. Bagaimana mandi wajib? Anak kau udah berapa? 3. Anak 3 tak tahu mandi wajib. La ilaha illallah. Ini pasti bukan orang Binjai. Kalau orang Binjai pasti tahu karena dia sudah dijelaskan oleh tim kader-kader dai ulama. Ini orang tak belajar tapi dia sudah mau datang pengajian. Alhamdulillah, engkau tidak terlalu salah. Ibu-ibu yang di sana yang sedang menikmati angin sepoi-sepoi, apakah ibu mendengar suara saya? Kalau mendengar suara saya, angkat tangan sebelah kanan. Rupanya yang di ujung sana tak dengar. Begitu cara. Terserahlah Ustaz mau apa. Yang penting kami datang dapat pahala. Kata dia. Datang aja udah dapat pahala. Langkah pertama menghapus dosa. Langkah kedua mengangkat derajat. Langkah ketiga menghapus dosa. Langkah keempat mengangkat derajat. Adik-adik pramuka yang datang kalian ke... pramuka apa tidak? Andai pun tidak bilang aja ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya padahal jarang-jarang ke Binjai ini, baru 2 kali ke Binjai. Tapi rasanya kok macam balik ke kampung halaman sendiri rasanya. Masya Allah. Iya. Amin, amin, amin. Kalau kita ceramah yang serius di depan-depan pejabat itu kan tak begini, serius lah. Kalau orang ceramah serius, sorbannya mana? Gini, dilipat lah bagus-bagus. Dilipat. Assalam, muka pun dijagalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah. Yang kedua, ini tak ada, sampai mengucapkan syukur pun lupa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustadz Somad hari ini lancar saja bicara di tengah orang banyak ini. Yang pertama karena pertolongan Allah. Yang kedua karena yang hadir ini semuanya menganggap sebagai saudara-saudara karena Allah. Takbir. Ainal muta'abbu Nabi Jalali. Mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku. Azilluhum tahta zilli. Aku akan berikan mereka naungan. Yauma la zilla illa zilli. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Hari itu tak ada tenda kecuali naungan aku kata Allah. Sekarang panas terik luar biasa di luar. Tapi di dalam ini adem, ayam, tenteram, sejuk, tenang. Kenapa? Karena ada tenda. Di akhirat tak ada tenda. Tapi ada orang yang mendapatkan naungan. Siapa dia? Orang yang berkasih sayang karena Allah. Mudah-mudahan hubungan saya dengan Pak Wali, dengan Pak Ketua DPRD, dengan Bapak Ketua MUI, dengan Bapak Kapolres, dengan Bapak Dandim, dengan alim ulama, dengan Bapak Ibu semua. Hubungan kita ini mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkawan karena harta binasa. Berkawan karena kuasa sirna. Berkawan karena kekuasaan tak lama berakhir. Paling lama 5 tahun. 2 periode 10 tahun. Sebelum datang KPK. Tapi kalau berkawan karena dia. Siapa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
maka itu yang akan membuat kita akan tetap tegak, gagah, perkasa. Ustadz Somad tak khawatir pingsan jatuh, tidak. Kenapa? Bulan sabit merah sudah terbuka pintunya di sana. Bulan sabit merah ini kasihan kita dengan nasibnya. Kenapa? Bulan sabit merah harus bubar dalam 2 tahun ini. Karena keluar undang-undang harus hanya boleh 1 palang merah saja. Tuh, tak lama lagi matilah bulan sabit. Almarhum bulan sabit. Padahal Brunei Darussalam lambangnya bulan sabit. Malaysia bulan sabit. Turki bulan sabit. Tapi nasibmu oh bulan sabit. 2 tahun lagi kau akan mati musnah. Akan berganti dengan palang merah. Apa boleh buat? Tapi bisa diamandemen. Bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Siapa yang bisa mengajukan itu? Anak-anak kita yang belajar hukum. Maka anakku, kau yang belajar SH, MH, PhD, Doctor of Philosophy, lanjutkan pendidikanmu. Ustadz Somad, saya mau ngambil hukum ke Belanda. Silakan. Kau Islamkan cewek-cewek Belanda tuh. Jangan kalian takut. Tak pede saya Pak Ustadz. Orang Belanda tuh matanya biru, kulitnya putih, hidungnya mancung, rambutnya pirang. Kita hitam, pesek, pendek, buruk, jelek, susah pula lagi. Kecil-kecil cabai rawit. Langkahkan kakimu, berangkat ke Belanda, kau ambil hukumnya, kau bawa keperkasaan nilai-nilainya, kau amalkan di negerimu. Siapa nanti yang akan membela Islam kalau bukan orang-orang yang mengerti hukum? Betul? Kalau ada orang yang mau membuli saya, orang mau mengkriminalisasi saya tak ada duit bayar pengacara, siapa yang akan membela saya? Datang saya ke Binjai. Mana anak-anak SHMH yang dulu Belanda? Mereka yang akan menolong. Gitu. Tuh, jangan cuma kalian buat aja, we love was. Cinta kalian insya Allah akan terbalas. Tapi bukan sekedar cinta, kalian ungkapkan dengan makna yang dalam. Gantungkan cita-citamu setinggi di langit. Tapi jangan lupa kakimu tetap menginjak bumi. Karena kalau cita-citamu tinggi, kakimu tak menginjak di bumi, itu namanya hantu. Film-film hantu itu kan gitu kan. Kakinya tak menginjak ke bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada anak Bapak Ibu, ya aku tak mau lari pesantren, tak mau aku jadi ustadz macam Ustadz Somad. Aku maunya jadi pengacara, biarkan. Aku mau jadi wali kota, biarkan. Aku mau jadi gubernur, biarkan. Kita mensupport dia. Kalau kau punya bakat jadi gubernur, calonkan dirimu. Saya tak punya bakat Pak Ustadz, pilih yang peduli pada Islam, betul? Orang yang tidak menggunakan suaranya untuk memilih pemimpin yang adil, yang baik, yang menggunakan kekuasaan untuk menolong orang susah, maka perhatikanlah suatu saat orang akan dipimpin oleh orang-orang yang tak peduli kepada orang banyak, dipimpin oleh orang yang tak peduli kepada Islam. Betul apa salah? Bilang aja betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ke depan silaturahim kita jangan sekedar bergerombol. Karena orang tidak akan takut menengok semut yang bergerombol. Orang akan siramkan bensin mati. Tapi ketika gerombol melahirkan kekuatan, gerombol melahirkan kekuasaan, gerombol melahirkan kekuatan, disitulah baru orang gentar melihat. Gerombolan kita hari ini jangan sekedar gerombolan, tapi kita akan melahirkan kekuatan ekonomi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa makna kekuatan ekonomi? Yang punya duit untuk membuka supermarket, yang punya duit untuk membuka bisnis, yang punya duit untuk membuka ladang usaha. Jangan sampai anak-anak muda tak dapat pekerjaan. Kalau dia sudah tidak bekerja, nanti dia akan terpesona. Untuk apa? Jual sabu-sabu, jual narkoba, ringan. Tapi harganya lebih mahal daripada emas. Akhirnya masa depan anak muda kita rusak. Bapak polisi tidak cukup personel untuk menangkap para pecandu pengedar narkoba. 1,6 ton yang tertangkap. Berapa yang tak tertangkap? Bayangkan itu. Bayangkan kalau 1,6 ton itu kita hirup bersama-sama. 3 bulan mabuknya. Ustadz itu macam tahu aja kata jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini kebersamaan kita ini harus bangkit menjadi sebuah kekuatan. Kekuatan Islam, kekuatan iman. Tapi bukan berarti kalau sudah Islam kuat lalu yang non muslim takut teraniaya. Tidak.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bisa juga Ustaz itu jadi qori, bisa. Cuman tak menang aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam berkuasa berapa lama di India, tapi Islam berkuasa tidak menghancurkan. Orang India tetap Hindu. Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, Coach Kotahi, Kabikachi Kabigam. Islam berkuasa di Pulau Jawa, Kerajaan Demak, tapi Candi Borobudur tetap tegak berdiri. Ada sunan-sunan menghancurkan? Tidak. Islam berkuasa di Riau, Kerajaan Siak Sri Indrapura, Kerajaan Pelalawan, Kerajaan Indragiri, Islam. Tapi Candi Muara Takus tetap tegak berdiri. Islam tak pernah menghancurkan non-muslim. Kita menjadi rahmat kepada semesta alam. Nabi Muhammad tak pernah membawa pedang, pancung kepalanya, potong lehernya, hancurkan dia. Makanya kalau ada orang yang salah paham dengan ceramah saya, apa kata dia? Itu ceramah Ustadz Somad itu keras. Ceramah saya bukan keras, kuat. Kuat, bukan keras. Suara itu memang kuat. Kenapa kuat? Ada Ustadz tuh badannya tegap, jadi orang segan. Ini udahlah kurus, suara kecil pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Suaranya aja yang kuat Ustadz Somad itu. Mana tahu nanti adik-adik dibully orang. Kau dari mana tadi? Dengar ceramah. Siapa penceramahnya? Ustadz Somad. Itu Ustadz keras itu. Dia bukan keras, kuat suaranya. Orangnya paling lembut itu. Paling lembut dia. Kalau tak percaya belahlah dadaku. Kan kau lihat wajahmu di sana. Entah iya entah tidak. Gratis. Hah? Sop Somad. Masya Allah. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin bertambah-tambah aja baleho nih Pak Wali. Awak belum datang udah disop orang tuh, Mak. Ngeri ya. Harus cepat ke Galang kita malam nih. Begitulah anak-anak muda itu bersemangat. Anak-anak muda yang mestinya mereka cabut dari sekolah, pergi main game online PlayStation, pergi ke karaoke. Tapi buktinya petang hari ini hari libur. Kemarin tanggal merah, besok hari libur. Hari Jumat ini Harpitnas, hari terjepit nasional. Anak-anak muda datang. Mohon maaf, kalian jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kalian yang muda-muda ini di absen atau? Di absen Pak Wali? Di absen Pak Wali apa tidak? Tidak Ustaz ini. Tidak. Karena pernah juga saya ceramah ke salah satu daerah. Begitu saya ceramah, saya tengok ASN, PNS 3.000 orang. Wah, hebat nih. Begitu selesai ceramah, semuanya mencari absen, tanda tangan. Rupanya di Binjai tak begitu. Mereka datang sukarela karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir! Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nanti di akhirat kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Datang orang berkulit hitam, legam memeluk Nabi Muhammad SAW menangis. Kenapa kau peluk aku, kata Nabi. Aku tidak yakin masuk surga ya Rasulullah. Kulitku hitam, miskin, susah, melarat, tak ada apa-apa. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kau cinta dengan aku, kau akan bersama dengan aku. Kita akan bersama dengan Pak Wali Kota di surga Jannatul Firdaus. Amin. Ustadz mentang-mentang Pak Wali yang ngundang dipuji-pujinya dari tadi. Saya apa adanya aja. Saya ceramah dari dulu tak pernah mengada-ngada. Saya pernah diundang, apa kata kepala dinas? Ustadz, tolong nanti jangan singgung masalah jilbab. Kenapa? Istri kepala dinas belum berjilbab. Siapa yang tak pakai jilbab? Saya bilang, oh, yang ngundang tuh pucat langsung. Kacau juga Ustadz nih katanya. Bawa kunci dari awal. Kena skor, 3 bulan tak diundang lagi. Pas bulan keempat diteleponnya. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Datang ke kantor kami ya.
Tapi katanya tak boleh datang. Alhamdulillah Pak Ustadz, yang melarang tuh kenapa dia pindah? Mati Pak Ustadz. Alhamdulillah banyak orang yang tersinggung sama saya. Itulah. Saya tidak nyebut saya keramat, enggak. Ustadz ini wali nih, enggak. Jangan kan wali Allah, wali murid aja tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya ceramah jam 2:30. Sekarang jam 3:10. Udah 40 menit saya ceramah. Yang saya sampaikan baru satu. Belum, bukan berhenti. Saya cuma mau cerita 40 menit ini yang saya sampaikan baru satu. Apa yang satu itu? Satu. Yang satu itu pun tak ingat. Satu. Silaturahim. Sambung silaturahim. Banyak orang sekarang mengadakan reuni satu sekolah, reuni. Ketika semua reuni bukan silaturahim, yang ditunjukkan apa? Mobil baru. Suami ganteng, sengaja. Ini suamiku, suami kau mana? Yang lisut itu ya. Reuni bukan silaturahim, mau nunjukkan bini. Ini istri saya. Datanglah reuni dengan niat silaturahim. Saya tamat SMA tahun 1996. Ketemuanlah kami kemarin. 2016, 20 tahun yang lalu. Ketemuan sama kawan-kawan. Somad, 20 tahun kita tak jumpa ya. Iya. 20 tahun tak jumpa, pertanyaannya apa? Anak kau berapa? Anak kau berapa? Anak kau berapa? Ada pula yang nanya, bini kau berapa? 20 tahun tak jumpa, pertanyaan anak berapa? Andai nanti kami ketemu tahun 2036, pertanyaan sudah mulai berubah. Apa pertanyaannya? Kau sakit apa? Aku jantung koroner, kau diabetes meletus, kau asam urat, kau berkunang-kunang aja asal berdiri. Andai kami ketemu lagi nanti tahun 2046, pertanyaannya bertanya apa? Pertanyaan sudah berubah. Kau udah pakai pampers apa belum? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Betapa cepatnya dunia berganti, musim berubah. Begitu kawan-kawan tadi duduk semuanya, saya pun duduk, saya tengok satu-satu. Apa yang kau tengok, Mat? Kawan-kawan ini kalau jumpa tak ada manggil Ustadz. Apa kau tengok, Mat? Kata dia. Saya tak mau cakap, saya dalam hati aja. Apa yang Ustadz tengok? Yang dulu cantik. Layu. Ibu hati awak nih. Begitulah manusia ini rupanya. Yang dulu anak-anak, sekarang sudah jadi ibu anak-anak. Yang dulu ibu anak-anak, sekarang sudah menggendong cucu anak. Yang sekarang menggendong, lama lagi akan mati. Tapi jangan gara-gara cerita mati balik dari sini bawanya mau mati aja. Nanti rapat Pak Wali dengan semua anggotanya. Gimana program Binjai ke depan setelah ulang tahun yang ke-146. Tidak usah bahas lagi Pak Wali, kita mau mati aja nih. Bangkitkan semangat. Ke depan Binjai lebih maju lagi insya Allah. Akan ada bantuan-bantuan untuk orang miskin susah melarat. Karena dengan itu akan ditolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi yang datang pengajian ini, khawatir, sakit, pening kepala, susah hati, jangan risau, jangan. Sudah disediakan, ambulan ada, tenda ada, semua ada. Jangan dikhawatirkan, jangan takut. Tak muat ambulan, truk-truk sudah disiapkan itu semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua terjadi karena apa? Tenda yang besar, kamera, TV yang besar. Saya rasanya selama ceramah baru inilah menengok TV sebesar ini. Biasanya kecil-kecil aja TV. Saya sangka tadi pakai slide dari depan. Mana rupanya betul-betul TV. Wah, berapa dibeli Pak Wali? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau ada segenggam kekuasaan di tanganmu, bisa kau buat apa saja. Tapi Allah yang memberikan itu, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tercatat dalam sejarah ulang tahun yang ke-146 Kota Binjai. Tablik akbar oleh Ustadz Abdul Somad dari Riau. Ramai jamaah berdatangan.
ketika itu anak ini sedang kecil. Umurnya 2, 3, 5, 10 tahun. Setelah itu dia pun besar, remaja, dewasa. Dia bercerita ke anak-anaknya. Anakku, dulu waktu ayah masih kecil, dibawa oleh almarhum atukmu ke Tanah Lapang ini. Waktu itu ada penceramah dari Pekanbaru Riau. Namanya Ustadz Somad. Di mana dia sekarang? Sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi pahala itu tetap mengalir, menetes. Seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Betul? Oleh sebab itu tinggalkanlah yang baik-baik. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Nama baik atau nama buruk. Semua nama-nama ada dalam Quran. Nama baik Musa. Nama baik Harun. Nama baik Shu'aib. Nama baik Isa. Nama baik Muhammad SAW. Tapi jangan lupa. Iblis juga ada. Siapa nama anakmu? Iblis. Kenapa kau kasih iblis? Ku tengok dalam Quran pas ku buka nampak iblis. Quran tuh kau ambil yang baik-baiknya. Saya alhamdulillah belum pernah lagi ketemu sama orang kenalan nama saya Somad, kenalan nama saya Fir'aun. Kenalan nama saya Somad, kenalan nama saya Korun. Walaupun kalau kita gali tanah di balik tenda sana, gali cangkol, tiba-tiba cangkol berbunyi keletuk. Pop. Pas ditengok apa? Periuk emas. Begitu dibuka ternyata periuk emas. Orang akan berkata ini harta. Padahal Karun tinggal di Mesir, Afrika Utara. Bisa pula periuknya ke Binjai. Kaya betul lah dia itu. Ini jangan-jangan mikrofon ini pun harta Karun. Macam emas ku tengok. Ini panitia habis acara ini tolong pegang aman kan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambung balik silaturahim. Jangan putuskan tali silaturahim. Tiba-tiba ibu sama bapak berjalan di pasar, papasan sama orang. Cuek aja tak mau nengok. Abang kenapa enggak negur dia? Itu kan kawan mama. Tak enak aku negur dia. Kenapa? Enggak enak. Kasih tahu lah bang, nanti aku tak mau menyinggung perasaan. Kenapa? Mantan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Boleh kami sambung silaturahim dengan mantan Pak Ustadz? Jangan. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Jadi sekarang banyak juga orang berdalih. Hanya sebagai membelok-belokkan saja. Tujuannya ada di balik itu, ingat. Sebetulnya niatmu bukan silaturahim. Sebetulnya niatmu ada lain yang lain. Berkelit, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang. Musuh dalam selimut. Siapa itu? Kepinding. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, muslimin muslimat, hadirin hadirat, bersih sudah kepada semua manusia, bersih pula kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Itu pembimbing hajinya orang Sumatera Utara itu. Labbaik Allahumma labbaik. Kalau orang Jawa tak begitu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarikalah. Oh tidur Jawa. Datang Ustadz Somad. Labbaik Allahumma labbaik. Siapa itu Ustadz keras? Saya bukan mau marah. Suara itu kuat hanya supaya ngusir hantu setan jembalang tanah. Ini kan jam-jam genting ini. Jam 3 ini jam genting. Kata pepatah Melayu, kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Tuh. Bu. Apa isi ceramah Ustadz Somad? Entah aku pun tak ingat. Aku tengok berbayang-bayang dia di atas itu tadi. Kadang-kadang 2, kadang-kadang 3 aku tengok. Itu maka suara saya kuat kan. Dia udah hampir-hampir mengantuk. Jamaah sekalian. Kita perlu berpikir dengan 2 arah. Berpikirlah dengan 2 arah. Makanya jangan hanya berada di atas menengok orang di bawah. Sekali-sekali duduk di bawah, tengok bagaimana orang di atas. Begitu
Saya tidak selamanya khutbah Jumat. Sekali-sekali saya tak khutbah. Ustadz di mana sekarang? Di rumah. Khutbah di mana nanti hari Jumat? Saya tak khutbah. Kenapa? Saya mau mendengar khutbah. Rupanya berkhutbah dengan mendengar khutbah jauh lebih berat mendengar khutbah. Selama saya berkhutbah belum pernah saya mengantuk. Tapi mendengar khutbah, saya sadar ternyata mendengar khutbah itu berat. Maka saat saya berkhutbah, saya pendekkan khutbah tak lebih dari 20 menit. Cepat, singkat, padat, menggelegar. Di mana saya tengok ada orang yang mulai mengantuk, di situ suara saya arahkan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Palestina hari ini terjajah oleh Israel. Allah. Gitu pentingnya kita dengan dua arah. Takbir. Nah, itu Bapak tuh bertakbir tuh ngusir hantu. Ada setan-setan yang sudah mulai duduk. Setan zaman dulu, setan manual. Setan zaman dulu tuh dibawakannya kipas sate. Nah, itu setan dulu. Kalau setan sekarang dibawakannya AC Panasonic. Apa tak fly bu langsung. Makanya takbirnya pun menggelegar. Sound systemnya pula mantap. Kipas anginnya pula luar biasa. Kameranya pun terang benderang. Ini semua terjadi karena ada kekuasaan. Kekuasaan yang dibarengi dengan ulama. Pak Wali tidak jalan sendiri. Ada ketua majelis ulama. Ada kedua Nahdlatul Ulama. Ada ketua Muhammadiyah. Ada ketua Al-Wasliyah. Ada ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ada cendekiawan. Berjalan bersama. Negeri ini selamat. Kenapa? Karena ada gas yang terus menggas. Tapi juga ada rem. Bayangkan kalau gas saja tak ada rem. Habis yang listrik pun. Mati koslet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak mungkin kencang. Tapi ada ibu yang menasihati di belakang. Mungkin ibu keras. Tapi ada bapak yang menasihati di belakang. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Abdul Somad itu apa? Tahu salah dia. Abdul Somad tak tahu kesalahan dia. Dari mana dia tahu salah? Orang lain yang ngasih tahu dia. Ustadz. Apa? Topi Ustadz miring. Oh. Gimana? Udah cocok? Udah Ustadz. Apa lagi? Sorbannya Pak Ustadz. Apa lagi? Ada lagi Pak Ustadz. Apa? Tutup aja lah ceramahnya Pak Ustadz. Oh, itu lain tuh. Teringatnya ACT ini berapa kota kalian sebar? Hah? Ada 20. 20 kota? 20 kota. Yakinkan 20 kota yang disebar, 20 juga balik. Iya. Soal ini jalan lintas nih, ALS banyak lewat. Lah Ustadz ini suuzon aja sama orang Binjai. Enggak, saya sama orang Binjai ini tak khawatir. Ini banyak orang luar Binjai kemari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ibu-ibu yang memasukkan duit ke kotak, itu kotak 18 tuh. Yang di sana kotak 04. Kotak-kotak 13 ada. Ada pula yang mengatakan kotak 13 itu angka sial. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Angka sial itu khurafat, tak betul. Dari mana angka 13 angka sial? Rupanya babi itu anaknya 13. Maaf cakap, anaknya 13, puting susunya 12. Anak yang ke-13 itu tak tahu mau menyusu kemana. Itu maka disebut angka 13 itu angka sial. Jangan sampai 13 itu tak diisi, isi. Berapapun duit ibu yang ibu simpan. Ustadz dari tadi kenapa ibu aja bapak tak ada kotak ke sini kita tengok. Boleh kotak sini. Berapapun duit yang disimpan, dibawa balik pulang, maka dia hanya akan hilang tinggal di dunia semata. Asal ada duit beli cincin, ada duit beli gelang, ada duit beli suwang, ada duit beli anting. Sudah semua hiasan, sudah. Tak tahu lagi mau di mana dipakaikan emas, apa pasang ke gigi. Asal jumpa sama orang. Begitu mati, 3 jam mati gigi pun rapat.
Datang laki bawa obeng sama yang linggis. Katanya. Asal dapat duit gajian, uang gajian 13, beli cincin. Dapat uang tunjangan, beli cincin. Dapat SPPD, beli cincin. Dapat lagi duit, beli cincin. Tunjangan THR, beli cincin. Kemana-mana, begini aja lah. Oh, iya. Di mana acara nanti? Sana. Nah, sedapnya. Allahu Akbar. Gitu sampai masanya mati. Kalau ibu tak percaya, cobalah. Pasang cincin itu 6, coba nanti malam pura-pura mati. Tahan napas. Bapak itu pun tengoknya menangis. Pas jam-jam 2 malam tengoknya semua tidur, tariknya. Nah, disitulah ibu baru nunjukkan, pas ditariknya, belum lagi bang. Tinggal bu, tinggal. Mau kena mahal tuh tinggal, baju mahal. Ada ibu-ibu tuh sikit-sikit. Ini 3 juta nih Pak Ustaz. Tak siapa bertanya? Tinggal, peci mahal tinggal, sorban tinggal, baju tinggal, jam tinggal, celana tinggal. Ada orang mati pakai celana? Mana ada? Tinggal, cincin tinggal. Tinggal. Yang kau bawa mati mana? Itulah duit yang dalam kotak nomor 13 tadi. Itu yang kau bawa. Berapa yang kau masukkan dari ke dalam kotak itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah. Ini sepatu sampai harga 2,5 juta. La ilaha illallah. Apa guna sepatu 2,5 juta? Mengalas kaki dari tai ayam. Mengalas diri dari api neraka jahanam tak kau siapkan. Wa qina azaban nar. Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Apa yang bisa menyelamatkan itu? Sodako. Banyak-banyak bersodako. Adik-adik ACT, coba goncang-goncang segi kotak. Dari tadi nampaknya ringan-ringan aja. Kalau mau berat, batu bata lah Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yatsma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada 3. Yang pertama mengiringi mayat sampai ke liang lahat, mal, harta, mobil mewah ikut mengiringi. Selimut bludru yang diimpor dari Afrika, Amerika ikut mengiringi. Ahluhu, anak, istri, cucu, menantu, kawan, sahabat, jamaah ikut mengiring. Bahkan mungkin dari Binjai akan datang ke Pekanbaru mengiring Abdul Somad sampai ke liang lahat. Tapi yang mau masuk ke dalam, satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki. Mereka masukkan ke liang lahat, habis itu mereka pun melompat naik ke atas mengambil skop sama linggis. Linggis itu apa? Memadatkan ini semua. Habis itu apa kata mereka? Mari kita injak makam Bapak biar padat. Mobil pulang ke rumah. Motor pulang ke rumah. Selimut mahal pulang ke rumah. Tinggallah kita terbujur kaku sendirian. Janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Ustaz kalau nyebut keranda janganlah nunjuk ke saya, keranda diusung. Apa yang mau dibawa? Tapi kalau pernah kau buatkan program pendidikan tahfiz Quran anak-anak tunanetra. Dibawakan oleh ibu tadi sebelum saya makan. Ustadz Somad, ini ada anak-anak kita hafal Quran. Dibawanya salam, tak sahan saya air mata. Mohon maaf Pak Wali, saya kalau yang begini-begini tak bisa saya tahan. Teringat saya, apa yang membuat Ustadz menangis mencium tangan mereka tadi? Tak layak mereka mencium tangan yang hina, kotor, banyak dosa. Saya yang mesti mencium tangan mereka, mata mereka bersih, tak pernah menengok maksiat, tak pernah menengok dosa. Kepala mereka bersih, hafal mereka Al-Quran. Mereka dimuliakan di Binjai, disalamkan dengan ustadz, diberikan kedudukan kehormatan, diajak makan bersama para pejabat. Bukan dibiarkan di lampu merah mengemis, mereka dimuliakan. Mereka tamu-tamu Allah yang tak berdosa. Allahu Akbar. Dimuliakan mereka di sini.
Nanti pejabat yang akan datang melihat gambar-gambar itu. Oh, ternyata dulu di sini mereka dimuliakan. Ternyata penggali kubur dimuliakan. Ternyata yang memandikan jenazah dimuliakan. Maka kita sebagai pengganti wali yang lama, sebagai pejabat yang baru, tetap melanjutkan tradisi ini. Dilanjutkan lagi sampai hari kiamat. Itulah amal jariah yang tak putus dengan kematian. Shadaqatun jariyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lain daripada itu putus. Ibu yang rajin baca Yasin, putus. Di Binjai masih ada orang baca Yasin? Hari apa? Jumat. Seminggu sekali? Setiap hari. Tiap hari lah. Rupanya yang tiap hari yang megang mikrofon aja. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Yang pertama silaturahim dengan manusia. Yang kedua hubungan dengan Allah dengan taubat nasuha. Yang ketiga banyak-banyak baca Quran. 3 yang mau saya sampaikan kesempatan ini. Supaya mudah menyimpulkan ceramah saya. Siapa yang ceramah hari ulang tahun Kota Binjai itu? Ustadz Somad. Apa aja yang disampaikannya? Aku pun tak ingat entah apa-apa aja kata dia. Yang pertama kata dia perbaiki silaturahim dengan sesama manusia. Perbaiki hubungan Allah dengan taubat nasuha. Yang ketiga banyak-banyak hafal Quran. Ustadz, ini anak-anak yang ikut program kader da'i ulama ini tidak asal sembarangan. Bukan hanya sekedar modal pakai jubah aja ini. Bukan sekedar panjang janggut aja ini. Mereka mesti hafal 4 juz. Itu anak kita tadi, adik kita yang ikut program itu hafal 4 juz baru boleh. Ini sekarang banyak ustadz-ustadz ini tak ada hafal juz. Kalau ditanya berapa juz dia hafal? Juz pokat, juz melon, juz mangga. Jangan kalian sangka mereka modal pakai jubah aja tuh. Kalau modal pakai jubah, Abu Jahal Abu Lahab pun pakai jubah. Pakai sorban aja tuh. Bukan. Mereka punya kemampuan. Ada Quran di kepalanya. Ustadz Somad ada hafal Quran. Dulu pernah ada beberapa juz. Sekarang hilang dah. Naik pesawat 2 kali hilang 2 juz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka ini Quran mesti dibaca. Nanti hari Rabu malam Kamis pengumuman sidang isbat. Dengan ini ditetapkan bahwa besok adalah 1 Ramadan mulai malam ini. Besok berpuasa. Maka sholat tarawih. Habis sholat tarawih tadarus. Tadarus yang ramai-ramai. 10 orang aja. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar. 10 lembar sama dengan 1 juz. Baca Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Bapak, Pak. Dari AU ya udah ketahuan. Bukan AU Pak. A'uju. Itu. A'udzu billahi minas syaiton. Macam mengalau ayam Pak. A'udzu billahi minasy syaiton, bukan to, po. A'udzu billahi minasy syaitonir bukan ra. Tafkhim, tebal dia. Tutup balik merajuk. Ada pula yang dendam. Aku tadi 4 kali kau kasih tahu, awas kau tengok. Tengok pas giliran kau tengok. Ini tadarus ini memperbaiki bacaan. Bukan mau menunjukkan kita hebat. Ini ada pula orang ditegur marah, emosi. Ustadz Somad silakan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi. Ustadz itu terlalu cepat itu. Tajwidnya mana? Apa? Berani kau negur saya? Tak tahu kan saya ini siapa? Ini Ustadz LCMA nih, tak tahu kau tengok foto gambar-gambar sebesar-besar ini. Pernah diundang Pak Wali Kota Binjai ini, tak tahu. Berani kau negur, tak tahu berapa lama saya. Di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Ada satu yang berani mengingatkan. Berapa lama Ustadz tadi? 4 tahun di Mesir, terus di Maroko 2 tahun. Oh, onta lebih lama lagi Pak Ustadz.
Tadarus bukan menunjukkan kelebihan. Tapi tadarus mungkin selama ini bacaan kita penuh dengan kesalahan. Oleh sebab itu mesti diluruskan. Apalagi di tarawih itu nanti ada orang yang suaranya bagus-bagus. Luar biasa. Suara anak-anak kita, kori-kori kita dari Binjai. Masya Allah. Coba kalau dilatih itu nanti memanggil jamaah. Subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil mawjud. Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subbuhun qudus rabbuna rabbul malaikati warruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang di masjid-masjid pinggir jalan kalau kita musafir, entah apa-apa kata Bilal. Allah mabud, Allah mabud. Imamnya lambat, makmumnya cabut. La ilaha illallah. Tapi alhamdulillah di Binjai itu sudah ditertibkan itu semua. Tuliskan. Setelah ditulis, di print. Setelah di print, di laminating. Tempel sehingga Bilal membaca Subhanal malikil ma'bud. Maha suci Allah yang disembah. Subhanal malikil mawjud. Maha suci Allah yang maha ada. Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak luput. Wa la yafutu, tidak hilang, tidak tidur, tidak mati. Abada. Subhun maha suci, Qudusun maha agung. Rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Solawatnya pun luar biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini kadang-kadang solawatnya membentak-bentak Allah. Allahumma salli alaih. Allahumma salli alaih. Apa? Coba ada pengurus masjid bawa proposal jumpa ke Pak Wali. Bapak Wali kami minta sajadah 3 gulung. Kami mohon bantuan supaya penggali kuburan diberikan sumbangan. Kan lembut hati Pak Wali. Coba ke karpet. Jadah. Pak Wali panggil ini Satpol PP. Satpol, ini gila ini. Sedangkan kepada orang aja ada akhlak kita. Apalagi ada kepada manusia. Mak, ini agak berdegup juga jantung kita. Nengok, kotak udah mulai mendekat kemari pula. Harus cepat ditutup ceramah ini nampak. Nampak saya dari tadi kotak ini tak ada naik ke atas. Bawa. Cepat sikit. Cepat sikit. Sebelum bapak-bapak ini bubar. Udah bubar entahlah. Sini. Ustadz tuh ceramah aja tuh. Jangan dia pun. Takbir! 1, 2, 3, 4, 5. Kok tahu gini tinggalkan dompet di mobil tadi. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz. Waktu asar kita sudah masuk. Demikianlah tausiah ini dapat saya sampaikan. Kita akan sambung di channel www.youtube.com. Terima kasih segala perhatian. Saya ucapkan selamat ulang tahun Kota Binjai yang ke-146. Semoga menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan dulu pergi beranjak karena akan ada doa dari Bapak Ketua Majelis Ulama. Puncak dari kajian adalah doa. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.